ini kok hidup aku gini banget gitu, kok aku kayak gini, kok aku nggak kayak orang-orang nasibnya gitu. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi di channel Firdaus Sabrani. Welcome to Ngobrol Bareng. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol atau bikin podcast sama Mbak Meina. Nah, di sini saya perkenalkan ini Mbak Meina sebagai Halo. narasumber kita dan ada juga sama Mas Angga. Halo. Nah, Mas Angga ini kebetulan temen yang mau nanya-nanya, bantu saya. Gitu. Mbak Mena, coba perkenalkan diri siapa Mbak Mena, umurnya berapa dan lain-lain sih coba. Itu harus ya, Kayaknya harus ya. perkenalan mas pentingnya aja deh. Iya. Boleh. Halo, Boleh. aku Mei, biasa dipanggil Zovanka. Ya, terus sekarang kegiatannya apa? Kegiatannya sekarang kebetulan lagi kerja. Kerja. Alhamdulillah masih bekerja. Oh, bekerja di? Nggak usah lah, nggak usah. Bekerja Di suatu perusahaan lah. Iya, Gitu. di PT Mencari Cinta Sejati. Nah, Buka katanya catering juga. Buka catering. namanya apa nih cateringnya? Dapur Ma Eji. Dapur Manji. Nanti kalau teman-teman mau pesan buat partai besar atau partai kecil, nanti Partai bisa besar belum sanggup. komen ya. Ini tuh masih ini Mas, memulai. Udah mulai ya. Memulai dari bawah banget. Mm-mm. Oke, Mbak Min. Iya kan, dari awal, Jadi- maksudnya dari awal banget. Oh dari Gimana kehidupannya Mbak Mina, lancar-lancar aja? Ya, sejauh ini puji Tuhan Mas, walaupun banyak lika-likunya, tapi semua bisa dilewati, walaupun nggak mudah sebenarnya. Cuma eh, sedih ya. Sebenarnya lika-likunya apa sih? iya, Penasaran. ya kayak teman-teman Curhat aja nggak teman-teman apa-apa. di sini udah pada tahu dong ya, Hmm. kondisi aku sekarang itu kayak gimana gitu. Ya pastinya itu nggak mudah buat aku, terutama buat anak aku gitu. Mhm. Ya tapi karena bersyukurnya aku ada di tempat yang sekarang ini tuh, ketemu teman-teman semua, ketemu kalian, itu tuh jadi kayak itu tuh ngebantu juga biar aku tuh nggak fokus sama ini kok hidup aku gini banget gitu, kok aku kayak gini, kok aku nggak kayak orang-orang nasibnya gitu. Memang Terus kenapa nggak kayak orang-orang itu kenapa? iya, Nggak apa-apa ceritanya. Makanya pengen kayak orang siapa? Iya. ya kayak teman-teman kayak kita semua, kayak Teman-teman mas-mas di munafik sini, gitu ya. mas-mas soft spoken di sini tuh kayak Masa punya keluarga yang spoken. utuh gitu kan. Oh, ternyata Gitu. gini teman-teman, Mbak Mena ini ya mohon maaf nih sekarang sudah sendiri ya. Iya. Sendiri ya. Jangan Berdua nangis, sama jangan, anak. jangan nangis ya. Berdua. Nanti nangisin. Berdua sama anak. Nggak bisa, Jadi kalau bahas ini nggak bisa. jadi Mbak Mena ini single parent yang kuat dan kebetulan sama Eji ya anaknya. Mau ceritalah tentang kehidupannya, berumah tangga itu seperti apa, kehidupannya seperti apa, dan ini bukan paksaan ya, ini cuma cerita aja, dan terus siapa tahu dari teman-teman bisa jadi pengalaman dan supaya teman-teman bisa lebih baik lagi, dan semoga juga kita doakan Mbak Mena juga bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin. Seperti itu. Dan pernah kita juga pernah dengar ya, anaknya Mbak Mena itu agak pernah dibully. Iya. Nah, itu kenapa? Dibulinya kenapa? Dan terus ya coba ceritain. Ini kayaknya cerita dari awal aja lah ya. Ya, boleh deh. Kenapa bisa sampai Iya. hidup berdua gitu Iya. ya. Biar orang nggak bertanya-tanya Iya, gitu iya, kan. iya. Dari awal dong berarti. Iya. Iya, boleh. Boleh. Nah, aku itu sebenarnya tipe orang yang nggak nggak gampang menyerah sama keadaan, kayak misalnya ada selisih paham dalam keluarga, terutama suami istri, itu biasa ya. Dan aku tuh bukan orang yang gampang banget ngambil keputusan buat udah pisah aja gitu. Jadi aku kalau misalnya aku tuh ngambil keputusan itu setelah aku udah menimbang-nimbang dan udah apa ya, berkali-kali memaklumi, maafin, tapi kayak semuanya itu nggak ada gunanya, nggak ada artinya gitu, sampai akhirnya kayaknya keputusan
ini harus aku ambil gitu untuk kesehatan mentalku Hmm. dan juga anak aku gitu, karena dipertahankan juga yang ada setiap hari tuh hanya ribut mulu. Jadi ya udah mungkin ini yang terbaik gitu. Nah, jadi singkat ceritanya tuh aku mutusin buat udah pisah aja gitu. Terus hidup berdua sekarang sama anak aku. Kita tinggal di satu perumahan, kontrak ya. Hmm. Eh, Nggak apa-apa. Nah, jadi tadi tuh pertanyaannya Mas Daus, Mm-mm. kenapa anak-anaknya pernah dibully gitu? Mm-mm. Iya. Nah, jadi kita itu kebetulan tinggal di lingkungan yang mayoritasnya itu Muslim gitu. Dan di komplek itu aku itu satu-satunya yang nonis gitu. Jadi tuh si Eji ini termasuk orang yang cepat bergaul, punya banyak teman gitu. Nah, ya tapi ya namanya anak-anak kecil gitu kan. Jadi kayak anak-anak teman-temannya itu tuh kadang-kadang tuh suka kalau udah maghrib tuh ngajakin, yuk ke masjid gitu. Apalagi Nah, waktu ini. Ramadan kemarin kan ngajakin salat tarawih yuk tarawih gitu. Nah, terus si Ejinya tuh bilang, enggak, aku Kristen gitu. Nah, terus tuh jadi besok-besoknya mereka tuh kayak dilirik-lirikin gitu, Ji Kristen gitu-gitu. Gitu. Jadi kayak ada ini. Sebenarnya anak kecil lah gitu Iya, ya. Anak kecil. terus ya memang nggak semua temennya kayak gitu. Ada yang beberapa nggak inilah nggak begitu gitu. Cuma tetap kayak Ji yuk sholat gitu sholat. Nah, si Ejinya bilang aku harus ngomong berapa kali aku tuh Kristen gitu. Oh iya lupa gitu. Teman-temannya ada yang sebagian gitu. Ada yang sebagian memang Ji Kristen gitu-gitu. Gitu sih Mas. Dan jujur sebenarnya itu buat aku sedih sebenarnya. Karena ini gara-gara keegoisan orang tuanya, anak aku harus kayak gitu harus ya gimana ya, yang tadinya dia tuh hidup enak, nggak nggak maksudnya bukan aku tuh ngelarang anak aku tuh bergaul berbaur gitu, nggak, tapi selama ini tuh kita itu di lingkungan yang nyaman-nyaman aja gitu. Nah, gara-gara keegoisan kami orang tuanya, dia harus ngalamin semua itu. Tapi aku bersyukur karena dia tuh lebih kuat dari aku malah. Kenapa tuh? Kayak kita tuh suka malam-malam sebelum tidur itu ngobrol gitu kan, kayak Eji mama nggak kuat kayak gini gitu, ini gimana kalau misalnya mama nggak kuat nak, kayak Eji selalu diledekin teman-teman di sini gitu. Terus dia tuh malah yang nguatin kayak nggak apa-apa mah, nanti aku gede aku tembakin itu gitu, mama jangan sedih-sedih katanya gitu, nggak apa-apa dia diledekin mah, nanti aku gede nanti aku tembakin, mama jangan sedih-sedih kan ada aku di sini gitu. Terus kayak aku tuh juga suka nanya, terus kamu nggak apa-apa kita hidup berdua aja, nggak ada papanya kayak orang-orang kayak teman-teman gitu, ya nggak apa-apa dong mah, kita di sini nggak berdua mah, kita ada Tuhan kayak gitu. Jadi Oh, Eji ngomong gitu. Eji yang sering, malah dia yang sering nguatin gitu. Kalau aku tuh jujur setiap malam tuh nangis mas, setiap malam kayak ini gimana, ini nanti arahnya kemana gitu, kayak gimana aku sanggup nggak ini gitu. Walaupun ya di depan dia aku tuh kayak nggak boleh lah nunjukin gitu, tapi tetap di hati kecilku tuh ada ketakutan mas, kayak ya aku perempuan gitu, usiaku terbatas dalam bekerja gitu misalnya, sedangkan anakku ini masih yang panjang banget masa depannya yang harus kupenuhi gitu kan, aku sanggup nggak gitu, kayak nanti ini tuh masih bimba ya dia. Kayak yang kita tahu sama-sama biaya anak sekolah sekarang itu TK aja udah luar biasa. Gitu. Jadi itu satu ketakutan yang sering kayak, ini gimana bisa nggak gitu. Terus ya sekarang tuh hidup dengan penuh keterbatasan ya, tapi disyukuri gitu kan mas. Ya itu ada ketakutan yang, nah kalau udah muncul ketakutan gitu tuh suka mikir, kok aku kayak gini gitu, kebagiannya kayak gini. Terus ini salahnya dulu di mana gitu. Karma siapa yang lagi kupikulin gitu, sampai gitu-gitu mas, kayak perasaan dulu. Tapi boleh nggak sih kita tahu dulu tuh awal pecahnya tuh karena apa? Boleh nggak sih kalau mau cerita, tapi kalau nggak mau cerita nggak apa-apa sih. Oh iya. Iya, itu masalah intinya sih apa gitu. Masalahnya. Kalau dulu sebenarnya kita ada 2 kali pisah mas. Oh gitu. Yang pertama dulu tuh memang karena ya iseng-iseng cowok, tau lah ya, iseng-iseng berhadiah. Terus Terima kasih bapak yang punya rumah. Iseng-iseng berhadiah sekaligus KDRT gitu, KDRT. Nah itu pun dulu aku masih sempat bertahan mas, dari awal nikah itu masih bertahan sampai
sampai karena mikirnya gini tuh, nanti mungkin punya anak dia bakal berubah gitu, bakal berubah. Kebetulan tuh setelah nikah itu dikasih Tuhan tuh 1 tahun 2 bulan kita nunggu baru dikasih Eji gitu. Jadi selama penantian itu tuh ya gitu setiap hari ribut karena ya kelakuan dia gitu. Terus KDRT dari keluarga aku udah banyak yang bilang udah tinggalin aja mumpung belum ada anak gitu kan. Tapi dulu aku mikirnya enggak, justru mungkin nanti kalau ada anak berubah gitu. Nah ternyata tuh setelah aku hamil punya anak justru tuh makin parah, makin menjadi-jadi gitu. Mana dianya malas kerja gitu kan. Jadi dari dulu sampai sekarang itu sebenarnya aku tuh tulang punggung. Nah puncaknya itu aku berani ngambil keputusan itu pisah setelah si Eji lahir. Jadi tuh kayak dia lahir tuh aku jadi ada kekuatan mas, kayak Punya semangat iya Kekuatan buat pisah. kekuatan buat pisah gitu. Oh, malah Iya buat pisah, terbalik. Kalau dulu tuh kalau waktu belum ada Eji tuh aku tuh masih mikir malu mas, kayak ih ini nanti gimana orang-orang pada nanyain, masih gitu lah, terus masih bucin banget, masih bodoh banget dulu tuh. Nah, jadi udah lahir si Eji ini nggak tahu kenapa aku tuh yang nekat gitu, ini kayaknya udah nggak bener, apa yang kupertahankan gitu, aku yang kerja, aku yang mati-matian, yang makin cengking makin kurus gitu. Ya walaupun orang tuanya baik banget gitu, cuma kan aku hidup sama dia, nikah sama dia gitu, mau sampai kapan kita itu yang kayak modelannya tangan di bawah. Nah dia tuh nggak malu mas, kayak modelan suami-suami tangan di bawah, minta ke orang tua mulu gitu. Nah, aku nggak bisa, sedang aku yang backgroundnya itu dari SMP itu udah diajarkan hidup mandiri, sekolah sambil kerja di cuci piring di restoran gitu, sampai kuliah pun kayak gitu mas gitu. Jadi nggak nyambung sama dia yang dikit-dikit orang tuanya minta orang tuanya gitu. Ya udah aku putusin buat pisah lah kita. Akhirnya 3 tahun lamanya kita pisah. Nah di 2023 kemarin tuh mereka datang lagi sekeluarga ngajakin rujuk. Nah, jadi keluarga aku sebenarnya udah nggak ada yang ngizinin buat balik lagi buat rujuk. Tapi aku tuh kayak mikir, udahlah manusia pasti ada berubahnya gitu, ada berubahnya. Terus lagian kasihan juga anakku, nanti makin gede ditanyain bapaknya di mana gitu. Dulu mikirnya gitu mas. Ditambah diiming-imingin dari dia, katanya dia nanti kalau kamu mau maafin aku, nanti kita ke Jakarta, aku udah kerja kok, aku kerja terus kita nggak tinggal di rumah orang tuaku gitu. Ya udah, kamu juga nanti nggak bakal kerja di sana, pokoknya aku mau tebus semuanya gitu. Kemakan lah aku sama itu. Ya udah aku ikut, ternyata waktu nyampe di sini tuh itu semua nggak ada mas, nggak bener, boro-boro kerja gitu, malah utangnya berpuluh-puluh juta gitu. Terus tinggal lah di rumah mertua. Nah selama tinggal di rumah mertua pun yang bikin aku sedih itu mereka itu malah berusaha nyariin aku kerjaan. Aku memang niatnya pengen kerja mas, mau dia kondisinya udah kerja pun saat ini, waktu aku ikut dia itu aku tetap gimana pun aku harus kerja gitu. Tapi kok ini kayak si itu nggak kerja gitu malah. Iya, kok jadi malah mereka itu semua sekeluarga nyariin kerjaan buat aku gitu. Kok jadi aku yang disupport buat ini gitu, bukannya anaknya gitu. Ya harusnya cowok dong yang kerja Iya. dong. Iya, harusnya bapaknya ya. Nah ternyata setelah dijalanin berapa bulan di situ, ceritalah mereka bahwasanya selama ini keluarga itu udah cariin kerjaan buat yang bagus-bagus, tapi memang nggak mau dia nggak mau, alasannya aku nggak suka kerja di bawah tekanan yang ada waktunya di segala macam, terikat waktu gitu gitu. Jadi ya harusnya punya perusahaan sendiri kalau gitu. iya. Nah itu pun aku masih ngejalaninnya kayak gimana ya mas, malu lah kalau baru berapa bulan aku udah pulang lagi ke kampung gitu, udah jalanin sambil berusaha berdoa tiap hari tuh kayak berubah bener berubah gitu. Mas aku datang jauh-jauh ke Jakarta dari kampung, zong lagi gitu. Akhirnya kerjalah, keterimalah ini di kantor kita tercinta sekarang. Sekarang itu langsung pertama kali itu. Iya. Nah jadi selama aku kerja itu di situ mulai ada cekcok karena dia ngerasa katanya aku sombong sementara aku kerja gitu. Padahal enggak. Mungkin ucapan aku menurut dia menyinggung, kayak aku tuh suka ngomong gini, harusnya itu kau loh yang kerja buat aku gitu, kamu yang kerja buat aku gitu.
itu tuh kenapa ada omongan kayak gitu dari aku karena dia suka ini mas, gajimu kemana ini segala macam gitu. Sementara sementara aku terbuka Iya. banget sama penghasilanku, kayak sampai aku punya catatan. Ini Kita buat kan apa, tinggal, buat apa, iya, buat apa, kita kan gitu. tinggal di rumah orang tuanya dia Hmm. ya. Kita pasti ngasih mamanya Iya. dia gitu. Apalagi mamanya ngurusin semuanya, anak Hmm. semua gitu, ngasih. Terus kita ada KPR kebetulan di Medan mas. Jadi mau nggak mau itu harus aku juga yang nyicilin gitu. Jadi ya gaji yang segitu dia udah tahu kemana semua dan dia masih nanya kemana gitu. Malah dia nuduh aku ngasih diam-diam ke keluargaku. Nah itu yang bikin aku paling sakit mas. Sebenarnya sih nggak Padahal apa-apa nggak dong. masalah ya. Nah iya, Keluarga sebenarnya sendiri kan ya. nah yang bikin aku paling sakit itu kenapa sakit karena selama nikah sama dia Dia ngasih itu nggak nih jangankan gitu. aku ngasih ke orang tuaku, malah aku minta ke mamaku kalau Hmm. mak aku belum gajian, pinjem duit dong, bapak Sisi belum kerja, nanti kalau kerja janji aku ganti gitu-gitu. Dia nggak tahu itu mas, dia nggak tahu gimana malunya aku ke keluarga aku, ngejaga-jaga nama baik dia gitu. Malah dia bilang ngirim-ngirimin mulu kamu tuh pasti ke keluargamu gitu, sedangkan ada rinciannya di buku kemana-kemana gitu. Jadi Padahal tahu penghasilannya Uh-uh. berapa. ya dengan kondisiku yang capek pulang kerja didengar kayak begituan ya nggak sadar ya mungkin keluar lah ucapan dari mulutku kayak kok kamu itu nggak tahu diri gitu, harusnya aku loh yang minta uang sama Dengan kamu. posisi dia itu nggak kerja. Iya, Nggak kerja. nggak kerja, tapi dia malah kayak gitu gitu. Terus ini juga sih masalahnya, masalah suami istri juga yang bikin kita setiap hari cekcok itu kan kita udah sempat pisah 3 tahun lalu mas, tanpa kabar tanpa apa segala macem. Jadi aku tuh orangnya tuh kalau udah maafin bukan kesalahannya doang yang hilang, orangnya juga hilang dari hati gitu. Jadi sebenarnya rujuk sama dia itu pun cuma kayak biar si Eji ada bapaknya aja gitu. Nah, kalau rasa udah nggak ada mas, lebih ke kasihan aja gitu. Kalau rasa sayang atau segala macem itu udah nggak ada sama sekali, udah hambar banget. Makanya setiap kali kayak ini kita ngomongin suami istri ya, ngomongin masalah ya hubungan suami istri, Iya. nah itu aku nggak bisa, selalu nolak gitu karena rasanya udah hambar mas. Iya. Jadi itu yang bikin kita Ibaratnya apinya udah padam. Iya. Apinya padam. sering Cintanya ya. Iya. sering ribut setiap hari. Jadinya tuh pelariannya aku tuh kalau kerja jam 5 pulang kan, aku tuh nggak langsung pulang, main dulu kemana-mana. Kadang-kadang tuh aku di stasiun mas, duduk di stasiun. Dia nangis. Di stasiun kadang aku sampai Manggarai juga loh mas, kelewatan, nangis di situ gitu baru nanti pulang. Sengaja biar Sampai ibaratnya akhirnya punya habisin teman, waktu gitu. iya punya teman lah kayak teman-teman yang udah pada resign. Mas Angga tahu lah ya, tahu teman-temanku dulu siapa. Sampai akhirnya temenan sama mereka baru deh ada temen main gitu. Kalau enggak ya tiap hari kayak gitu mas, suka kayak ih udah mati aja lah gitu kayak. Nggak boleh, nggak boleh. Cuma mikir ini nanti anakku gimana gitu. Iya. Kasihan si Eji nanti. Iya. Nah, Harus kuat. kayak gitu mas. Ya sampai akhirnya ada di titik sekarang ini. Kalau ya emang terutama di agama kami ya mas ya itu perceraian itu kan emang nggak dibolehin Iya. ya. Di semua agama juga Iya nggak boleh. nggak dibolehin. Cuma aku tuh kayak masih merayu Tuhan, Wah, nggak bisa gitu. Mau dipaksain gimana pun, ya karena aku nyakitin dia gitu, nyakitin dia karena aku jadi gimana ya mas? Kayak ke dia itu namanya aku udah gak ada rasa ke dia, terus perlakuan dia kayak gitu. Nah, aku bukannya malah ngambil hatiku gimana biar aku tuh sembuh dari trauma yang dia buat, tapi malah Terulang lagi. gitu. Jadi setiap malam tuh kayak Tuhan nggak bisa, ini aku udah deh kasih kehidupan yang terbaik buat dia gitu, buat aku juga. Kalaupun emang aku nggak ditakdirkan buat punya pasangan lagi ke depan, kasih aku kekuatan gitu biar aku bisa ngejalanin hari-hariku ini sama anak aku gitu. Dalam suatu pernikahan pasti kalau misalnya sudah retak itu pasti yang kena pasti anak. Mau siapapun yang benar, mau si suaminya yang benar, mau si istrinya yang benar, pasti anak yang kena. Anak karena anak tuh sebenarnya nggak tahu apa-apa kan gitu. Nggak tahu apa-apa sebenarnya, pengennya sih ibu dan bapaknya itu rujuk gitu kan.
Nah, balik lagi berarti mungkin untuk selanjutnya buat teman-teman kalau misalnya yang belum nikah nih, ya ini buat jadi pengalaman juga nih buat yang belum nikah, harus bener-bener nih cari calon gitu Iya, ya. benar-benar karena seumur hidup itu lama banget. Iya, kalau di agama kita, di agama Islam kan, ya sorry ya. Iya. Ya sebenarnya sih setiap agama semuanya Iya, baik ya, ini cuma ini aja. Eh, Ibadah yang paling lama itu ibadah menikah. Dan itu sampai meninggal. Nah, itu ibadah yang paling lama. Nah, makanya buat teman-teman kalau misalnya yang belum nikah, yang iya, pengertian, yang nggak apa-apa terlambat. iya komunikasinya bagus, sayang sama pasangan, sayang sama keluarga, sayang sama keluarganya juga. Iya. Seperti itu. Nah, apalagi yang paling kalau menurutku nih, kalau misalnya yang sudah pernah menikah juga, yang penting sebenarnya komunikasi sebenarnya. Iya, komunikasi itu yang nomor Komunikasi satu. dan bisa saling mengerti itu sih sebenarnya. Di saat lagi susah, kalau lagi sukses mungkin itu nggak usah diomongin ya. Iya. Nah, di saat susahnya itu bisa nggak nih, bisa tetap jalan berdua gitu. Jangan sampai ada selisih gitu. Karena apalagi masalah keuangan nih. Iya, itu. Itu masalah sebenarnya yang sangat-sangat krusial. Banyak 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 apa tuh namanya, pasangan mau gajinya atau penghasilannya kecil mau gede, itu sangat krusial. Makanya tetap harus dikomunikasikan. Intinya setiap kalau pasangan itu yang dikena korban itu pasti anak. Nah, makanya dipikirin baik-baik buat teman-teman yang mungkin belum menikah dan sudah menikah, pikirin lagi-lagi, pikirin matang-matang kalau misalnya benar-benar memang mau pisah seperti itu. Dan ini kita dapat pengalaman bagus nih dari Mbak Meina. Kalau misalnya kalau pisah itu sebenarnya nggak baik sebenarnya. Iya. Cuma mau gimana lagi gitu kan. Iya, karena menurut aku Mas, mentoleransi hal-hal yang sama itu Mm-mm. terlalu buang-buang waktu gitu. Betul. Apalagi aku itu udah yang nyoba gimana ya, 3 tahun kita pisah itu kan waktu yang lama tuh, Betul. harusnya untuk memperbaiki diri gitu. Mm. Tapi kok nggak ada perubahannya gitu. Jadi aku tuh bukan kayak orang-orang tuh coba dipikir-pikir lagi gitu. Sering teman-teman atau keluarga bilang dipikir-pikir lagi lah, jangan jangan ngambil kesimpulan keputusan lagi emosi gitu. Iya. Enggak, aku nggak emosi, aku dengan kesadaran penuh gitu. Karena kalau aku pertahankan pun aku udah ngelihat kita udah pisah 3 tahun nggak ada perubahan. Nah ini mau nunggu berapa tahun lagi aku gitu. Kalau memang harus aku juga yang menderita sendiri, ya lebih bagus aku sendirian gitu. Ternyata sekarang setelah aku jalani berdua aja sama anak aku lebih lebih happy Mas. Lebih happy. Tidur bisa lebih nyenyak. Pulang ke rumah itu ya udah pulang gitu. Nah selama ini waktu masih sama dia tuh kalau pulang ke rumah itu aku udah wajahnya udah cemberut aja nggak. Pokoknya udah deh di kamar, dan kita itu pun siapa lu siapa gue jadinya gitu di rumah itu ngapain. Udah mending kayak sekarang ini aja gitu. Dan itu pun aku nggak benci kok sama dia karena nggak semua keadaan ini aku nyalahin dia. Mungkin di sini juga aku yang kurang beruntung, makanya dalam perjalanan ini pun aku tuh kayak doanya itu Tuhan kasih tahu aku di bagian mana yang harus kuperbaiki diriku gitu, kayak biar ke depan lebih baik lagi. Kalau misalnya ya pokoknya terjadi sesuai kehendakmu aja gitu, tapi sembari ngejalanin ini kasih tahu aku apa yang harus kuperbaiki, biar kalau nanti misalnya Tuhan izinkan aku punya pasangan lagi pun aku udah kembali dengan versiku yang lebih baik, nggak sempurna tapi udah lebih baik lah gitu. Mungkin aku tuh masih yang berapi-api kalau marah, jadi aku selama perjalanan ini masih kayak merenungi, oh iya ini harus, ini nggak boleh lagi nih, nggak boleh lagi dibawa kalau misalnya tidak ada pasangan lagi, ini nggak boleh lagi dibawa ke hubungan yang baru. Itu jadi untuk dia pun aku selalu berdoa kayak ya semoga dia bisa berubah terus dapat kehidupan yang lebih baik. Tapi kalaupun dia balik kembali ke aku dalam versi terbaiknya dia, aku memang udah nggak lagi Mas, udah nggak mau gitu. Ya cukup kamu baik berubah, ya udah buat hidupmu ke depan. Aku juga gitu. Gitu sih Mas. Itu Mas. Iya. Juga ya.
Aku juga shock loh sebenarnya. Nah, Kita tuh kenapa? satu divisi ya, Mbak ya. Hmm. Satu divisi. Kalau cerita di kantor tuh ceria terus ya, Mbak ya. Aku aja shock di sini. Kenapa Baru jadi tahu sedih ya, baru tahu. Kenapa jadi sedih? Iya, baru Iya, tahu tuh apalagi kan. kayak anakku itu kan Mas, dia itu dipaksa dewasa sama keadaan. Itu yang bikin aku paling sedih sebenarnya. Umurnya sih sama ya kayak anakku juga Iya, ya, umurnya kayak sama. anak-anak. Cuma dia dipaksa dewasa sama keadaan Mas. Kayak apalagi ini nih, semua tahu anakku itu sendiri di rumah, aku kerja dia ditinggal sendiri. Kayak makanya sering kejadian-kejadian yang palanya bocor, ditabrak orang kemarin terakhir baru-baru ini. Gitu. Kayak gimana ya? Yang harusnya dia nggak ngerasain itu dia ngerasain gitu. Tapi waktu aku ajak dia ngobrol, dia nggak masalah Mas, dia nggak sedih sama sekali gitu, kayak nggak apa-apa Ma, ini nggak lama, malah dia ngomong gitu, nggak lama, Mama nggak usah sedih, Mama kerja aja, nanti nanti Tuhan bantu kok. Kalau misalnya uang sekolah Eji nanti SD, Mama nggak apa-apa, sekolah yang biasa-biasa. Dia sampai ngomong kayak gitu, karena aku nggak bisa nggak nangis di depan dia itu gitu, karena cuma punya dia Mas buat cerita-cerita, walaupun sebenarnya nggak boleh ya aku Iya. kayak gitu di depan dia, takutnya mentalnya dia nanti jadi cengeng apa gitu. Cuma kadang ngelihat dia tuh nggak kayak keurus gitu. Setiap hari aku tinggal kerja, sekolah, berangkat sendiri, mandi sendiri Mas, ngurus dirinya sendiri, sampai pulang kerja nanti dia masih main di luar kayak nungguin mamanya pulang kerja gitu. Itu sebenarnya termasuk yang bikin aku terkuras ininya setiap hari Mas, pikirannya kayak, "Please Tuhan, ayolah, sampai kapan aku kayak gini gitu, sampai kapan anakku ini kayak gini gitu." Ya, aku juga sampai ya merasa terenyuh lah dengan Eji mandi sendiri, Iya, main sendiri dan Mandi lain-lain. sendiri. Sedangkan anak-anak lain ya Itu masih mungkin penuh perhatian orang iya tuanya harus kan. satu perhatian seperti itu. Ya, tapi mungkin ya sudah memang seperti itu ya, mau gimana lagi Iya. gitu, tetap harus kuat. Ya kita doain juga buat Mena biar dan Eji biar lebih kuat lagi, dan semoga dapat ya pasangan yang lebih baik lagi. Amin. Gitu. Ya, ada lagi mau cerita lagi kan nih? Iya ya, jangan yang sedih-sedih. Iya. Kan ini di kantor tuh ceria ya Mas ya. Oh, Kita udah ganti mulai topik aja hujan ya. nih. Iya. Gitu. Mungkin kalau mau ganti Hujannya topik, di luar, basahnya di pipi. iya. Tapi kalau misalnya mau ganti topik, next di part selanjutnya. Iya. Oke, jadi terima kasih buat Oh udah ini. iya, buat nanti lagi. Iya, kalau ini Ada temanya tema curhat kalau ini. Ada sisi berikutnya. Dan kalau mau lagi nanti ya, ada berikutnya. Nah, ini tema curhat. Iya, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa komen, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa apa? Share. Share, Kalau like. memang ini bermanfaat ya. Nah, intinya dari video ini jangan pernah putus asa. Iya, benar. Suaranya ini ya. Iya. Iya. Jangan pernah putus asa, intinya harus tetap semangat, dan terus kita selalu berdoa kepada Tuhan, kepada Allah, minta yang terbaik, dan terus selalu bersyukur apa yang kita dapat. Kita masih bisa hidup, kita masih bisa diberi rezeki, kita masih bisa dikasih teman-teman yang baik, dikasih keluarga yang peduli sama kita. Dan terus untuk masalah jodoh rezeki biar Tuhan yang atur. Intinya kita tetap jadi orang baik seperti itu. Oke? Ada lagi mau ditambahin? Enggak? Kayaknya cukup. Iya. Sesi berikut. Iya, sesi berikutnya nanti ya. Oke. Biar ada podcast yang banyak kan ya. Iya, biar banyak. Oke, thank you. Selamat apa? Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat pagi, Kayak siang, tadi. malam. Thank you, dadah. Dah.